Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu grinder favorit gue. Ya, kenapa grinder favorit gue? Karena sering banget banyak teman-teman yang minta rekomendasi grinder dengan budget yang minim dan gue merekomendasikan grinder ini. Ya, grinder ini adalah grinder Wellhome ZD10T. Gitu ya. Nah, jadi grinder ini sempat gue review itu kurang lebih mungkin sekitar 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu ya. Dan hari ini gue mau nge-refresh lagi ya. Kenapa? Karena gue ngerasa grinder ini tuh kayak underdog gitu lah ya. Grinder ini tuh kualitas gilingannya tuh menurut gue bagus ya. Oke, jadi grinder ini sebenarnya terdiri dari dua tipe. Ada yang Wellhome ZD10 dan Wellhome ZD10T. Nah, bedanya apa? Itu di huruf T-nya doang. Nah, T itu maksudnya adalah timer. Jadi di sini ada fitur timernya. Teman-teman bisa atur ada dari 10, 20, 30 sampai 60 detik. Ya, ada di sebelah sini. Nah, tuh ya. Yang ada angka itu adalah timernya nih. Yang ini nih, ya putaran ini. Ini untuk timer. Nah, terus tombol ini untuk giling dan stopnya. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai timer, teman-teman set di nomor 10. Misalkan ya, di set nomor 10 atau 20, tinggal teman-teman pencet aja, nanti 10 detik dia akan mati otomatis. Gitu ya. Untuk tombol on off-nya itu ada di sebelah sini. Nah, ini gue angkat pakai satu tangan, kelihatannya ringan banget karena memang seringan itu, teman-teman, ya. Jadi grinder ini beratnya hanya 1,4 kilo. Gitu. Jadi, ya bisa dilihat seperti ini ya, ringan banget, gue pegang satu tangan pun bisa gitu ya. Kenapa dia ringan? Karena semuanya ini terdiri dari plastik, tapi plastiknya tuh bukan plastik yang lembek-lembek kayak plastik ember gitu ya, bukan ya. Jadi ini memang plastiknya tuh kelihatan solid dan kayak slick banget gitu loh, simple. Nah, gue akan jelaskan bagian-bagiannya dulu ya. Pertama kali di sini di bawah tempat untuk penampung bubuk kopi sebelah sini, ya. Terus di bagian atas ini ada bin hoppernya, bisa dilepas ya, teman-teman puter aja. Nah, bin hoppernya seperti ini. Nah, dia ini kapasitasnya sekitar 250 gram lebih sih, tapi menurut gue ini gue rekomendasikan untuk grinder manual, jadi teman-teman nggak usah masukin biji kopi ke dalam sini, ya. Nah, terus selanjutnya di dalam sini teman-teman akan menemukan si burnya. Nah, ini outer bur. Ya, outer burnya seperti ini. Nah, untuk karet ini dia untuk menahan biji kopi supaya nggak keluar ke samping gitu ya, supaya benar-benar semuanya tergiling. Nah, jadi dia ini conical bur. Conikalnya ada di dalam sini ya. Nah, ukurannya 38 mm. Ya, jadi tergolong kecil. Dan kalau gue lihat dari pengerjaannya ini sudah pasti ini pakai CNC dan dia itu nggak ada bur yang cacat gitu. Jadi bagian burnya semuanya tuh kayak dilihat kasat mata itu perfect banget. Gitu ya. Nah, terus grinder ini panjangnya dia ini kurang lebih 20 cm, terus lebarnya ini hanya sekitar 11 cm, tingginya 26 cm. Jadi menurut gua kalau di meja bar teman-teman sudah penuh sama alat-alat kopi, menurut gua diselipin sama ini nggak ada masalah sama sekali ya. Nah, terus dia ini dayanya itu hanya 150 watt. Jadi rendah banget, nggak akan banyak makan daya. Gitu ya. Nah, habis ini langsung akan gua kasih lihat ke teman-teman hasil grind size-nya seperti apa. Oke guys, jadi ini adalah grind size nomor 8 ya. Jadi ini gue memang gilingnya dari yang paling kasar dulu ya, terus baru ke yang paling halus supaya nanti partikelnya itu tidak tercampur. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Tuh. Ini ya. Oke, teman-teman lihat sendiri. Ya, ini yang nomor 8 nih. Ini masuknya medium coarse gitu ya, medium coarse, dan ya dengan harga segini sih oke banget loh kalau menurut gue ya. Tapi nanti teman-teman biar nilai sendiri aja. Memang di sini masih ada beberapa partikel yang fines tuh ya. Masih kelihatan kayak ada finesnya. Terus bouldersnya pun masih ada, tapi minim sekali kalau menurut gue. Overall ini ngelihatnya tuh seragam. Biasanya di grinder-grinder yang harga segini ya, ini nih bouldersnya tuh banyak gitu, banyak banget. Sedangkan kalau ini menurut gue masih oke. Ya, ini nomor 8. Nah, kita lanjut ke grind size nomor 5. Oke, ini yang nomor 5. Oh ya, nomor 5 ini gue kemarin sempat pakai untuk V60. Tuh, nomor 5 nya seperti ini.
ya V60. Nah atau kalau misalkan V60 itu gue pakai kemarin di grinder ini tuh di antara nomor 5, 6 gitu ya, masih oke nih. Nah yang untuk grind size medium ini menurut gue bagus banget sih. Ini grind size nya oke banget ya. Teman-teman coba cek ya. Tuh ini bener-bener partikelnya sih menurut gue konsisten loh. Tuh ya, ini nomor 5. Oke. Nomor 5. Nah selanjutnya ini yang nomor 2. Nah ini nomor 2 ya. Nah tuh teman-teman lihat ya, nomor 2 nya ini untuk espresso bisa atau nggak bisa. Ini nomor 2 nya bahkan menurut gue bisa untuk Turkish sih ya, karena ini tuh sudah nempel-nempel gini ya, kayak kopi-kopi bubuk gitu kan. Tuh kopi bubuk yang saset-saset gitu tuh. Nih yang nomor 2 seperti ini. Oke teman-teman, habis ini kita langsung lanjut ke kesimpulan. Oke teman-teman, gimana setelah teman-teman tadi lihat hasil grind size-nya? Silahkan teman-teman nilai sendiri aja. Tapi menurut gue pribadi, dengan harga tidak sampai 1,5 juta rupiah, terus udah bisa mendapatkan hasil gilingan seperti ini, menurut gue value for money-nya tuh dapat banget. Jadi price to performance-nya tuh menurut gue sesuai lah, atau bahkan performance-nya melebihi price-nya. Kayak karena grind size seperti ini, konsistensinya teman-teman itu untuk nyari dengan grinder harganya di bawah 1,5 itu menurut gue susah banget. Percayalah sama gue, susah banget, karena sudah banyak grinder yang gue review, udah gue coba, gue lihat sendiri, maka dari itu gue berani untuk menyimpulkan gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman belinya melalui link yang gue cantumkan di deskripsi, itu seingat gue masih akan ada cashback lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa dapatnya itu harga sekitar 1,3 kurang, mungkin gue juga kurang tahu ya. Nah terus sekarang kita masuk ke kesimpulannya gitu ya. Untuk siapa grinder ini gitu ya? Menurut gue ini untuk kedai kecil pun atau coffee shop masih oke gitu ya. Dia build quality-nya oke, terus nggak makan listrik banyak, dan gilingnya itu menurut gue memang tidak terlalu cepat. Kenapa? Ini karena putaran dari RPM si motornya itu tidak terlalu cepat. Nah, tapi di situ nilai positifnya adalah kenaikan dari bubuk kopi itu hampir tidak ada kalau untuk manual brew ya. Buat V60 gitu-gitu tuh masih aman lah. Nah, dia ada kenaikan suhu kalau misalkan teman-teman giling misalkan di nomor 1, di nomor 2 atau di nomor 3. Itu pasti kenaikan suhunya ada, tapi sedikit. Terus yang berikutnya buat home brewer. Home brewer apalagi tinggalnya di kos-kosan, irit-irit listrik. Cocok banget, aman banget. Apalagi teman-teman punya mesin espresso rumahan, aman banget gitu. Jadi daya yang teman-teman pakai untuk grinder ini tidak terlalu besar gitu ya. Nah terus berikutnya, mumpung lagi mau THR ya kan, mau beliin kado nih, menurut gue juga cocok. Harganya nggak terlalu mahal, tapi kelihatan dari tampilannya dan hasil grind size menurut gue bagus banget. Nah terus yang selanjutnya nilai plusnya ya, yang gua rasain di sini retensinya tuh sedikit sekali. Jadi kemarin sudah gue coba beberapa kali, gue masukin 10 gram ya, itu paling berkurangnya tuh cuma sekitar 0,2 sampai 0,3 gram. Jadi retensinya termasuk rendah. Nah hal itu membawa grinder ini ke salah satu kelemahannya. Kelemahannya itu adalah listrik statisnya cukup banyak. Jadi ketika teman-teman giling kopi ya, untuk filter biasanya di dalam sini ya akan banyak menempel chaff atau bubuk kopi yang halus di pinggir-pinggirnya, bahkan ditutupnya juga. Tapi balik lagi, menurut gue itu bukan hal yang terlalu bermasalah lah ya, karena grinder mahal pun ya, Malconic IK43 pun itu listrik statisnya pun masih ada gitu ya.
Nah terus yang berikutnya, untuk dari suaranya dia ini relatif cukup berisik. Teman-teman dengar ini agak gue jauhin ya. Cukup berisik, jadi kayak blender pop ice gitu ya. Ya seperti itulah, tapi balik lagi dengan harga yang ditawarkan, silahkan teman-teman nilai sendiri bermasalah atau enggak gitu. Nah buat teman-teman mungkin yang sudah pernah gue rekomendasikan untuk beli grinder ini dan akhirnya teman-teman beli, silahkan tulis di kolom komentar gimana pengalamannya ya, apakah puas atau enggak dengan grinder ini gitu ya, atau ada komplain, silahkan tulis di kolom komentar aja. Nah buat teman-teman yang pengen lagi nyari grinder tapi masih ragu terus nonton video gue yang ini ya, masih ragu, masih banyak ada yang mau ditanyakan, teman-teman langsung DM gue aja di Instagram, ada di sebelah sini di @remaringka ya, karena gue lagi jarang banget liatin kolom komentar di YouTube ya. Kalau teman-teman DM secepat mungkin akan gue balas. Nah kalau teman-teman mau langsung tanya-tanya ke sellernya yang jual grinder ini, langsung cek Instagram juga ada di sebelah sini ya, teman-teman langsung cek aja. Oke teman-teman, kayaknya video sampai di sini aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.